Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di kesempatan maghrib yang penuh berkah ini, tema kita pasangan tak seindah angan. Ini peringatan atau nasihat bagi kita semua, termasuk saya pribadi, karena biasanya sebelum pernikahan ya kita melihat bagaimana kita dahulu. Sebelum pernikahan biasanya kita membayangkan, mengimajinasikan pernikahan itu yang indah, yang romantis, yang nyaman, yang sakinah, yang mawaddah, dipenuhi dengan kasih sayang. Intinya kita membayangkan yang enak. Angan-angan kita mungkin sebagaimana yang dirasakan oleh dua pasangan, dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Membayangkan, coba aja tanya para jomblo sekarang ya, bayangin nikah itu pasti seneng, baru bayangin aja kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Dan ini fakta yang tidak terelakkan lagi. Sebelum pernikahan, kalau gitu kita katakan calon pengantin laki-laki itu berangan-angan. Yang diangan-angankan pertama, istri itu akan terlihat cantik terus, berhias terus, harum terus, dan betah di rumah serta di kamar. Tetapi ternyata tidak seindah angan. Karena bisa jadi, ini bisa jadi ya, bisa jadi faktanya ya tidak cantik terus, malas mandi, bau minyak gosok, bau ketek juga. Di rumah dasteran terus, dasterannya udah kucel, robek lagi gitu ya. Bisa jadi ini, ingat, bisa jadi, sabar ibu-ibu, bisa jadi. Apalagi yang menjadi angan-angan para calon pengantin laki-laki, istri itu selalu manja, anggun, bertutur kata yang lembut, sopan, penuh adab, layaknya anak kucing bermain dengan pintalan benang yang manja. Itu yang berada di angan-angan. Tapi faktanya, ingat sekali lagi, bisa jadi ngomel, marah, bentak-bentak, teriak, judes. Apalagi kalau sedang datang bulan, atau kita sebut dengan bahasa kedokterannya premenstrual syndrome, atau mendapatkan nyeri ketika haid, namanya dysmenorrhea. Perempuan menjadi sensitif, gampang marah, ya, sampai-sampai ada ungkapan hiperbola kalau perempuan sedang PMS, kesandung batu, batunya minta maaf. Sensitif memang. Sebelumnya bak kucing bermain pintalan benang, sekarang seperti singa mengaum. Selanjutnya lagi yang menjadi angan calon pengantin laki-laki adalah istri yang patuh, yang menghormati, mudah dididik, mudah dinasehati, dan selalu mengatakan abang imamku. Tugas saya hanya membantu. Aku berkhidmat dengan abang sepenuh hatiku, insyaallah. Itu angan-angan. Ya. Harapannya ya kita dibina dulu, baru dibini. Kalau tidak bisa dibini, ya dibinasakan. Ya. Tapi bisa jadi sekali lagi faktanya ternyata ketika dinasehati ngeyel, keras kepala, ngelawan, susah dididik, tidak mau mengalah sama suami, gengsi, minta maaf. Akhirnya suami terus yang minta maaf. Tidak seindah angan. Ibu-ibu, mbak-mbak, sabar dulu. Sekarang yang dibayangkan oleh calon pengantin perempuan. Sama, sekiranya laki-laki berangan-angan indahnya pernikahan, ternyata perempuan pun sama, dan perempuan lebih dahsyat berangan-angannya. Karena perempuan berputar seputar hati. Memang banyak hadis-hadis menunjukkan perempuan itu pokoknya main perasaan. Disebutkan sebagai kaca, kawarir, disebutkan hati yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Itu semua penjelasan ulama, perempuan bermain seputar perasaan. Sehingga kalau kita sebelum menikah membayang-bayangkan ini dan itu, perempuan sudah lebih lagi berangan-angan, membayangkan ini dan itu. Oleh karena itu, karena banyaknya harapan, angan-angan dari para akhwat sebelum menikah, ibu-ibu ketika masih mbak-mbak dulu,
berangan-angan yang banyak, sehingga yang paling banyak kecewa ya para perempuan. Paling banyak kecewa dan dikecewakan. Yang paling banyak kecewa dan dikecewakan adalah perempuan dan para gadis. Ternyata imamku tidak seindah angan. Mengapa demikian kita bahas? Sekarang kita lihat apa angan-angan seorang gadis tatkala ada calon imamnya akan mempersunting dia. Yang diangan-angankan suami yang selalu romantis, sesekali membawakan bunga, setiap pulang ke rumah membawa hadiah surprise kecil, minimal pulang ke rumah bawa bakso, mie ayam, empek-empek dan sebagainya. Kalau pulang dan berangkat sholat cium kening dulu, ya, bangun pagi membisikkan kata-kata sayang, dan menutup mata juga ada kata-kata sayang. Suami yang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan kasih tambahan uang belanja, harapan. Ya, karena prinsip perempuan cinta tumbuh dengan hati tapi dirawat dengan uang. Makanya ada prinsip supaya kinclong terus ada skincare, suami care, rekening care. Harapannya suami sering ajak jalan-jalan akhir pekan, tempat wisata yang indah, romantis. Itulah angan-angan sebelum pernikahan. Tapi bisa jadi faktanya ternyata suami tidak seromantis yang dahulu. Sudah hilang puisi-puisi yang dikirimkan sebelum pernikahan. Enggak ada lagi, mendadak bisu. Kata-kata romantis hanya 1 bulan pertama pernikahan, dan dia paling ingat yang paling romantis malam pertama aja, habis itu hilang. Udah nggak pernah ngasih hadiah, sibuk seharian di kantor, di rumah pun sibuk dengan HP dan WhatsApp, nggak pernah tanya kabar, nggak pernah ini lagi, nggak pernah minta dibuatkan kopi. Sekalinya dibuatkan kopi, duduk di teras, ngopi, ngerokok, main game, main HP. Udah nggak pernah diajak jalan-jalan lagi. Sehingga istrinya nanya, "Bang, di awal-awal nikah kok sering jalan-jalan, sering kemana-mana. Setelah nikah kok nggak pernah jalan-jalan?" Ya begitulah, Dek. Ungkapan kalau jodoh nggak kemana. Ya, kalau sudah jodoh ya udah nggak kemana-mana. Ya. Harapan dan angan-angan dari calon pengantin wanita juga adalah suami yang bertanggung jawab, suami yang dibanggakan, suami yang peduli dengan anak-anak, suami yang bantu pegang anak-anak, suami yang ikut bangun tengah malam gantikan popok, ikut menimbang anak-anak, menimbang bayi tengah malam, suami yang bisa diajak ngesif, jagain bayi, saya yang pagi entar abang tengah malam yang bangun, suami yang bantu nyebokin anak, suami yang mau megangin anak, bermain dengan anak sejam 2 jam, sedangkan saya me time. Suami yang ikut memperhatikan pendidikan anak. Tapi bisa jadi fakta yang didapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, malas kerja, istri yang harusnya menjadi tulang rusuk, dia menjadi tulang punggung. Suami yang malas mencari nafkah, ya, dan selalu menghibur istri agar qanaah padahal malas kerja. Dek, yang qanaah dek ya, padahal dia malas kerja. Bisa jadi yang ada suami yang kasar ke istri, membentak, bahkan sampai memukul, bahkan sampai mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah sama sekali. Suami yang hanya tahu enaknya membuat anak, tidak mau bertanggung jawab, tidak pernah memegang anak, tidak mau menggendong anak, tidak pernah membelai kepala sang anak, apalagi mendoakan, apalagi mengajarkan, apalagi membimbing, mentalkin dengan doa sehari-hari, mentalkin alif, ba, ta, sa, ataupun mentalkin dengan doa-doa kepada orang tuanya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak pernah ditalkin oleh bapaknya. Ternyata pasangan tidak seindah angan-angan. Siapa yang demikian para jemaah? Insya Allah tidak ada. Semuanya sesuai dengan angan-angan, ya. Insya Allah angan-angan yang indah.
Sekarang kalau memang ada yang tidak seindah angan-angan dan bayangan, mengapa bisa demikian? Jawabannya kenapa? Coba tanya jomblo-jomblo sekarang. Tapi jangan jadi takut ya. Jangan sampai para jomblo takut nikah ya. Enggak segitu kok. Banyak yang sesuai dengan angan-angan. Seperti malam ini kajian bareng-bareng, bareng suami, bareng istri, bawa anak-anak. Ini indah insyaallah. Ini termasuk yang angan-angan indah ya. Suami istri datang ngaji bareng. Ya. Asalkan setelah ikut kajian ini jangan WhatsApp istrinya, tuh dengerin. Nah, ini bahaya. Di bawah juga nggak mau kalah, Pak dengerin baik-baik. Enggak, insya Allah ya. Sekarang kenapa tidak seindah bayangan? Kenapa demikian? Ada berapa sebab. Yang pertama, ini para jomblo ya. Karena para jomblo sebelum menikah terpengaruh dengan kisah, cerita, romantisan, film, tontonan yang semua hanya menggambarkan indahnya pernikahan. Film cinta, romantisan, film Korea dan sebagainya. Atau mungkin film-film ya, film-film pacaran, film-film apa menceritakan dua sejoli yang sedang jatuh cinta, membaca novel-novel. Jadi yang dibayangkan adalah yang indah-indah semuanya. Apalagi sekarang sedang ngetren drakor. Drakor itu drama Korea. Saya terus terang gak pernah sama sekali nonton, gak pernah, bahkan klipnya aja saya gak tahu. Jadi saya belum punya gambaran kenapa drakor itu digandrungi, karena blas gak pernah sama sekali, gak pernah tahu. Tapi katanya drakor itu menceritakan tentang romantis, bagaimana so sweet, bagaimana pokoknya kalau sudah memadu kasih itu indah dan sesuai dengan bayangkan. Oleh karena itu inilah yang ada dalam bayangan sebelum pernikahan. Seperti film itu. Seorang ahwat bisa jadi membayangkan kalau menikah, pasti bayang-bayangin yang indah-indah. Membayangkan ada pangeran berjanggut tipis menjemput dengan kuda putih bersayap, lalu menghamparkan karpet merah menuju istana putih yang indah. Kenapa juga bayangan-bayangan yang indah? Karena di zaman ini sudah mulai banyak pamer konten kemesraan. Iya enggak jemaah? Bermunculan konten-konten pamer kemesraan. Memamerkan kemesraan suami istri. Jadi konten sekarang. Sehingga yang dibayangkan oleh orang yang akan menikah, bayangan yang indah, romantis, kompak, senang terus dan sebagainya. Padahal apa yang ada di sosial media belum tentu seindah dunia nyata. Banyak yang sekedar membuat konten kemesraan dalam keseharian padahal belum tentu. Tidak jarang kita dengar publik figur ya, para netizen menganggap dia adalah sosok rumah tangga yang ideal. Suaminya baik, istrinya luar biasa, jadi contoh dan sering muncul di publik, di sosial media, gambaran rumah tangga yang romantis, tetapi qadarullah berapa bulan, 1 tahun cerai. Tidak seindah yang dibayangkan. Jadi ini yang menyebabkan tidak seindah yang dibayangkan. Karena bayangannya terlalu tinggi.
Sekarang bagaimana menyikapi? Jangan sampai takut nikah nih jomblo-jomblo. Bagaimana menyikapi bagi yang sudah menikah, bagi jomblo yang akan menikah maupun yang kita semua yang sudah menikah dan mendapati pasangan tak seindah angan-angan. Yang pertama, para ulama memberikan nasihat kepada kita. Ketika kita mengeluhkan pasangan kita, suami mengeluhkan istrinya, kok dia begini, dia begini, dia begini, tidak seindah angan-angan. Istri tidak kalah dahsyat curhatnya, lebih banyak lagi curhatnya istri. Suami saya cuek, begini, 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 begini. Curhat ke ustadz, curhat ke teman, curhat ke ustazah. Sampai-sampai muncul perasaan, kenapa saya bisa mendapatkan jodoh seperti ini? Akan muncul semacam protes dengan takdir Allah, kenapa saya bisa mendapatkan jodoh seperti ini? Maka nasihatnya para ulama, introspeksi diri. Kenapa? Karena yang memilih dia adalah Anda. Jadi kita sering tidak sadar mengeluhkan pasangan, mengeluhkan perlakuan pasangan. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Nyesel saya menikah dengan dia. Sekiranya saya tidak menikah dengan dia, kenapa dia jodohku? Nah, katanya ulama, bukankah Anda yang memilih dia? Jadi evaluasi kita dulu. Kan yang memilih dia adalah kita, para jamaah. Kita sudah tidak berada di zaman Siti Nurbaya yang jodohnya dipaksakan. Siti Nurbaya dinikahkan oleh bapaknya secara paksa kepada Datuk Meringgi karena bapaknya punya utang sekian. Kita sudah tidak berada di zaman ini. Jadi banyak, dan beberapa ibu-ibu juga gitu curhat. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Nyesal saya menikah. Wallahi Ustadz, saya nyesel nikah sama dia. Duh Bu, kemarin yang milih siapa Bu? Oh iya saya ya. Saya yang pilih. Bahkan sebelum nikah saya merengek-rengek kepada bapak supaya segera dinikahi. Nah coba diingat dulu. Jadi pertama, kalau muncul bisikan setan, pasangan tak seindah bayangan, evaluasi diri. Yang pilih dia, yang pilih pasangan kita itu siapa? Kita. Kenapa dia begitu Ustadz? Kenapa begini? Kejam sekali. Yang pilih dia siapa kemarin? Oh ya saya yang pilih ya. Ya udah, evaluasi dulu. Kenapa kamu pilih dia? Ingat-ingat dahulu apa yang menjadi alasanmu memilih dia. Apakah kamu pilih dia karena Allah semata? Kamu pilih dia karena akhlaknya, kamu pilih dia karena agamanya. Coba diingat-ingat alasan dulu kamu memilih dia. Apakah kamu pilih karena Allah? Ulama memiliki kaidah makana lillahi abqa. Apa-apa yang karena Allah akan kekal. Kalau engkau pilih dia karena Allah akan kekal. Susah, senang, tangis, duka, gembira, sedih dilalui bersama dan akan menjadi bumbu-bumbu kehidupan. Dan akan kekal sampai surga Allah. Kamu pilih dia dulu kenapa? Ingat-ingat dulu sebelum pernikahan. Bukankah ayahmu sudah menasehati? Dia itu enggak bagus. Dia itu pemabuk. Dia itu bapak pernah dapatin penjudi. Dia cuma pintar merangkai kata aja. Sekarang kamu merengek-rengek kepada bapak untuk dinikahi. Dinikahkan. Ingat. Evaluasi dulu. Dulu kita pilih dia karena apa? Apakah kita pilih karena agama dan akhlaknya? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa takun firnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Dari hadis ini sudah seolah-olah sudah menekankan agama plus akhlak. Karena di zaman sekarang
menilai seseorang zohirnya saja, seolah-olah dia punya agama tidak cukup di zaman sekarang. Plus kita harus tahu akhlaknya. Syekh Utsaimin menjelaskan betapa banyak perempuan memilih laki-laki penampilannya bagus, seolah-olah dia laki-laki yang multazim, beradab, punya agama, rajin datang ke majelis ilmu. Ternyata setelah menikah dia dapati suaminya seburuk-buruk makhluk. Itu sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Secara zohir ngaji, penampilannya sunnah, rajin datang ini kajian, dekat dengan ustadz, kemudian aktif dakwah gini. Setelah nikah seburuk-buruk suami. Makanya izaja aku mantardawna dinahu wa khuluquhu, ditambah agama, akhlak. Makanya para akhwat dicari benar-benar bagaimana akhlaknya di zaman ini. Apalagi kita berada di zaman sosial media, di zaman pencitraan. Bi, segera nikahkan aku sama si fulan, orangnya soleh, nampaknya bagus, bijak. Dari mana tahu? Saya kepoin akunnya Bi, nasihat semua, statusnya nasihat semua, bijak. Padahal hasil kopasan. Sepertinya dia soleh, sepertinya dia multazim, statusnya, postingannya full dakwah dan nasihat, insyaallah. Sepertinya agamanya bagus Bi, segera nikahkan, insyaallah. Jadi yang pertama, kalau kita mendapati pasangan tak seindah angan, jangan salahkan siapapun dulu, evaluasi diri. Dan memang ini kaidah umum ketika kita mendapatkan ujian. Kaidah umumnya kan demikian. Kaidah umum ketika kita mendapatkan ujian adalah segera evaluasi diri. Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah, ujian yang menimpa kalian, ya karena ulah tangan kalian sendiri. Ini kaidah umum mendapatkan ujian. Begitu juga ketika diuji dengan pasangan, ya udah evaluasi diri. Yang paling pertama kita ingat-ingat, pilih dia karena apa? Jangan-jangan kita memilih karena cantiknya saja. Ternyata setelah menikah nggak punya akhlak, nggak punya adab, merasa cantik bisa berbuat seenaknya. Setelah nikah baru sadar, ternyata dia cantik karena maintenance-nya mahal. Setelah nikah baru kaget, ternyata maintenance kecantikan istrinya 5 juta ke atas. Terbongkar setelah pernikahan. Kita berada di zaman sekarang itu cantik dan jelek cuma satu bedanya, uang. Jangankan perempuan, laki-laki berangkat ke Thailand pulang-pulang cantik. Kulitnya sawo matang alias sawo gosong, ini bukan matang lagi, sawo gosong. Pulang-pulang kinclong dari Thailand. Bisa. Kita pilih cantiknya doang, ternyata maintenance kecantikannya ribet, bikin stres. Dulu nih pilihnya karena kecantikannya doang. Kayaknya suami-suami ini kalau pengen istrinya cantik ya kasih modal dong. Jangan nuntut doang. Artis-artis cantik itu karena modalnya gede. Main care, skincare, pedicure, manicure gede itu Pak. Makanya ada suami pengen istrinya cantik, habis itu istrinya ngasih tahu, Pak, ini harga make up sama facial. Setelah dilihat ternyata 500.000, itu baru lipstiknya aja. Setelah tahu harganya mahal, suaminya bilang, Dek, aku cinta kamu apa adanya. Kita renungkan kembali lagi, dulu kita memilih dia karena apa? Coba diingat-ingat. Para akhwat milih suami itu kenapa? Dulu milih kayanya saja karena dia kaya. Milih suami dulu kenapa? Karena keren. Ada istri milih suami kenapa? Dulu suaminya keren,
banyak direbutin oleh perempuan-perempuan. Maco itu sebenarnya mantan copet, enggak ya? Keren. Dia pilih suaminya dulu karena memang suaminya adalah pujaan semua perempuan. Dan ketika menikah dia merasa beruntung yang dipilih dan berbangga-bangga di depan yang lain. Saya yang dapat. Si keren dan si cool itu akhirnya menikahi saya. Setelah pernikahan kambuh playboynya, nyesel. Karena milih kerennya tok, nyesel. Curhat sana sini. Kenapa bisa dia begitu? Lah, kamu yang pilih. Direnungkan kembali kenapa pilih dia? Kekayaannya saja, nasabnya saja atau apa? Kalau kita pilih dia karena Allah dulu, fasfar fi zatid din taribat yadak, pilihlah ke agamanya, engkau akan beruntung, alhamdulillah. Artinya pilihan utamanya itu agama, selebihnya mengikuti. Kalau seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adapun yang terjadi setelahnya ujian, dan ujiannya tidak seberat ujiannya Asyah istrinya Fir'aun, nggak seberat Asyah, masih belum berat dengan Asyah yang suaminya adalah Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bengis, kasar, kejam. Kalau para suami memilih istri karena Allah, alhamdulillah. Berarti yang setelahnya itu adalah ujian. Sebagaimana dan tidak lebih berat daripada ujiannya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh ujiannya berat banget. Karena yang menentang dakwahnya istrinya sendiri. Bahkan dikisahkan para ulama, istrinya itu justru menjadi mata-mata di dalam rumah. Tindak tanduknya Nabi Nuh dibongkar ke kaumnya. Dan Nabi Nuh bersabar dan tidak menceraikan. Tidak menceraikan. Ujian bapak-bapak yang memilih istri karena Allah tidak seberat ujiannya Nabi Nuh. Bahkan beberapa Ibnu Katsir menyatakan istrinya ikut mengolok-ngolok Nabi Nuh sendiri. Di rumah memang gila. Dia memang begini di rumah. Dan ini menjadi senjata bagi kaumnya untuk mengolok-ngolok Nabi Nuh. Sekarang kita bayangkan, ada dai ya, ustadz. Dia ceramah, wahai para perempuan semua, pakai jilbab, tutup aurat semuanya. Falyudinina min jalabibihin, hendaklah dia mengulurkan jilbab-jilbabnya. Ini ada dai ngomong nih, ceramah. Tapi ternyata istrinya sendiri tidak pakai jilbab, bahkan buka-bukaan aurat. Kira-kira gimana jemaah? Gimana kira-kira? Masih mau nggak dai-nya itu ceramah? Ngajak tiap hari. Ini da'utu qauman laila wa nahara. Katanya Nabi Nuh, aku mendakwahkan kaumku laila wa nahara, malam siang. Nah ini malam siang bilang semua ahwat pakai jilbab, semua perempuan tutup aurat, istrinya nggak pakai aurat, nggak nutup aurat. Kira-kira gimana? Nah ini menjadi, tentunya ustadz tadi diolok-olok oleh masyarakat. Pak ustadz yang baik, udah nggak usah kebanyakan bacot, urus istrinya aja di rumah tuh. Kebanyakan bacot lo, tuh istri lo tuh belum jilbaban. Kurang lebih begitu olok-olokannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Tenang bapak-bapak, yang memilih karena Allah tidak seberat Nabi Nuh. Ujian kita. Sudah azan? Kita sholat dulu, insya Allah kita lanjutkan setelah Isya. Silakan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian, setelah Isya dapat info tanya jawab ya, tapi kita lanjutkan sedikit materi yang tadi, sedikit aja. Tadi kita sampai kepada evaluasi diri. Ketika kita mendapatkan pasangan tidak seindah angan dan bayangan, kita evaluasi diri. Kita memilih pasangan itu dengan alasan apa dahulu? Apakah memilih karena Allah atau memilih karena sekedar tendensi dan kepentingan dunia yang menjadi alasan utama? Kita evaluasi dulu. Kalau kita memilih karena Allah dahulu, alhamdulillah, dan semoga ujian-ujian itu menjadi ujian dan tentunya tidak seberat ujiannya tadi Asiyah istri Fir'aun ataupun seberatnya ujian Nabi Nuh yang istrinya tidak beriman. Dan semoga ini ya ujian berarti. Dan kalau kita memilih bukan karena Allah, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat karena itu adalah kesalahan kita. Tidak mengindahkan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasfar fi zatid din taribat yadak. Pilihlah yang utama agama, akhlaknya, engkau akan beruntung. Kita bertobat kepada Allah, minta ampun dulu telah melanggar perintah Allah. Kita pilih hanya tendensi dunia saja. Ini evaluasi yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau pasangan tidak seindah bayangan, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat, at-thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithin. Perempuan yang jelek-jelek itu jodohnya adalah laki-laki yang jelek. Perempuan laki-laki yang jelek jodohnya perempuan yang jelek. At-thayyibatu lit thayyibin, perempuan yang baik jodohnya nanti laki-laki yang baik juga. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik jodohnya perempuan yang baik juga. Dan dari ayat ini sebagian ulama mengungkapkan pasangan itu adalah cerminan diri. Pasangan itulah kurang lebihnya ya, walaupun tidak mutlak, tapi itulah cerminan diri. Kalau ada pertanyaan kenapa saya dapat suami yang kasar, tidak bertanggung jawab, begini, jangan-jangan kita juga seperti itu. Kenapa saya dapat istri yang ngomel, yang nggak patuh, ngeyel, dikasih tahu malah ngelunjak? Jangan-jangan kita seperti itu. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran. Makanya nasihat pernikahan sebelum pernikahan adalah udah kita perbaiki kualitas dulu. Jangan terlalu ribut mikirin jodoh, terlalu pusing. Perbaiki kualitas dulu, menjadi orang yang baik, maka Allah akan mendatangkan orang yang baik. Kalau kita tidak mendapatkan orang yang baik, maka orang baik yang mendapatkan kita. Perbaiki dulu kualitas kita, karena Allah janji kalau kita baik, Allah akan menjodohkan kita dengan orang-orang yang baik juga. Ini secara umum. Lalu bagaimana kalau yang Asiyah isi Fir'aun? Nah itu kan beda kasus. Kalau kita lihat dari kaidah ulama, likulli qaidatin istisna. Setiap kaidah ada pengecualian. Kalau kaidahnya pasangan adalah cerminan diri, ya kasusnya Asiyah apa dan sebagainya itu adalah pengecualian. Karena banyak yang bertanya ketika dikasih tahu pasangan adalah cerminan diri, nggak terima saya. Pasangan adalah cerminan diri sendiri, nggak terima. Buktinya Asiyah dan sebagainya. Nah, kita tadi jawabnya demikian. Tapi secara umum memang benar. Pasangan kita itu cerminan kita secara umum. Dan setelah direnung-renungkan ternyata benar. Saya punya sisi keburukan yang lain. Ada ahwat curhat. Kenapa saya bisa dapat suami yang jelek, suami yang tidak bertanggung jawab? Padahal saya ini aktivis dakwah. Pengajian ahwat di sini saya yang urus. Saya yang ini, saya yang jalankan. Saya yang rintis dakwah di sini. Semua ahwat-ahwat di kota ini tahu saya yang ngurus dakwah di sini. Tapi kenapa saya dapat jodoh yang jelek? Jodoh yang malah suami yang awam, suami yang malah nggak mau belajar agama.
Ternyata disuruh merenungkan diri, coba renungkan diri. Ternyata dia mengakui selama ini saya ngurus dakwah gak ikhlas. Pengen tampil, pengen dipuji, pengen orang tahu kalau saya ini yang berperan dalam dakwah. Saya pengen satu kota ini tahu bahwasanya saya perintisnya. Ketika disebutkan dakwah di kota A, oh, orang teringat dia. Ternyata nggak ikhlas. Pengen menguasai, pengen dominasi, pengen ini dan sebagainya. Ternyata benar. Dan benar firman Allah, banyak yang mereka itu mengelak ketika dibacakan al-khabithatu lil khabisinin, apa istri Firaun begini. Ternyata setelah direnungkan, benar ternyata dia punya dosa yang lain, dia punya niat yang buruk, dia punya yang ini. Pantesan Allah datangkan jodoh yang kurang baik juga sebagai peringatan, sebagai cubitan kasih sayang. Kemudian selanjutnya lagi, bagaimana kita mendapati pasangan tak seindah bayangan. Cara yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya kita juga punya aib dan punya kekurangan. Kita yakini kita pun tidak sempurna. Banyak dari kita setelah menikah, pasangan tidak seindah angan-angan. Kenapa? Setelah pernikahan terbongkar semua aib-aib. Aib-aib pasangan terbongkar, terlihat, kita pun kecewa. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia begini? Ternyata dia malas. Ternyata dia di luar aja kelihatan solehah, malas. Nggak mau sholat nggak mau sholat ini, nggak mau ini, malas ngaji. Ternyata di rumah malas begini, terbongkar aib di rumah. Nah, ketahuilah ketika kita terkaget-kaget dengan aibnya pasangan kita, ternyata sama. Pasangan kita pun terkaget-kaget dengan aib kita yang terbongkar di rumah. Jadi jangan merasa kita doang yang kaget. Kecewa, pasangan juga sama, dia kecewa sama kita, aib kita terbongkar banyak setelah menikah. Jadi jangan merasa dia aja yang, waduh, kecewa gue, ternyata begitu, tak seindah dibayangkan, sama, dia juga begitu. Kalau kita kecewa, ternyata dia kelihatannya doang solehah pas ta'aruf, ternyata malas gini, sama, dia juga kelihatan soleh doang ketika ta'aruf, ternyata ya begitu ternyata. Sama. Kemudian selanjutnya yang keempat kita percepat. Yang keempat adalah kita bayangkan rumah tangga tidak seindah drama Korea gitu aja deh. Pasti ada riak-riak, debat, tidak sejalan, tidak sepemikiran, berkelahi, adu mulut. Tidak seindah begitu. Mengapa demikian? Karena rumah tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak seindah yang dibayangkan. Rumah tangganya Nabi sempat ada kasus, sempat ada cekcok dengan istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat dan pendapat terkuat pernah menceraikan Hafsah, tapi segera dirujuk dan ditegur oleh Allah. Menurut pendapat terkuat. Nabi pernah punya dalam tanda kutip masalah dengan Aisyah, pernah dapat ujian. Bahkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi semua istrinya selama sebulan. Dalam hadis disebutkan i'tazala nisa'ahu syahra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan punya masalah dengan satu istri aja, semua istrinya. Dan Nabi SAW menjauhi semua istrinya selama sebulan. Ibaratnya menghajar istrinya. Hajar ya, bukan dihajar. Sebulan. Kita berapa lama sih ngambek-ngambekan sama istri? Nggak sampai sebulan ya. Nabi sebulan SAW. Semuanya. Tidak ada satupun yang didatangi rumahnya, dan Nabi SAW tidur di kandang kambing. Itu kita dapati hadis-hadisnya. Sebabnya apa? Waduh panjang nih, kapan-kapan kita ceritain. Jadi rumah tangga Nabi SAW tidak terlepas dari muskilah rumah tangga. Oleh karena itu nasihat para ulama,
muskilah, permasalahan rumah tangga, cekcok adalah bumbu-bumbu kehidupan. Pasti terjadi. Nasihat para ulama adalah jangan sampai ngambeknya terlalu lama. Enggak teguran terlalu lama. Segera, siapapun itu, siapa yang sadar duluan, segera baikan. Segera saling minta maaf dan sebagainya. Tidak ada. Kuncinya demikian. Karena kalau semakin lama ngambek, semakin lama ngambek-ngambekan, semakin lama memori kelam zaman dulu itu muncul. Akhirnya semakin lama ngambek, semakin lama mengungkit-ungkit masa lalu. Di fase saling ngambekan itu setan bermain masa lalu diungkit-ungkit. Kesalahan-kesalahan masa lalu, makin benci dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pasangan tidak seindah bayangan, komunikasi, cerita, sampaikan hati ke hati dan sebagainya. Baik para jemaah sekalian, materi kita cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab dan mudah-mudahan saya bisa menjawab insyaallah. Ya, bagaimana peran saya suami sering menggantikan posisi istri untuk memasak? Allah. Dengan alasan istri sudah capek mengurus anak-anak dan beres-beres rumah. Ya. Sekarang kita perlu paham kaedah. Apakah wajib bagi istri nyapu, masak, ngepel, bersihkan rumah, nimba, ngangkat galon, ngarit, gitu ya. Apakah ini wajib nggak bagi perempuan? Pertanyaan sekarang, itu wajib apa enggak? Itu kewajiban siapa? Kan perlu diperjelas. Jadi masak, nyapu, ngepel, siapin makanan, itu kewajiban siapa? Wajib, sunnah, atau mubah? Ini perlu diperjelas dulu dalam Islam. Waduh, ini kok banyak banget nih, sampai subuh. Ini perlu diperjelas. Wajib apa enggak? Istri masak, artinya kalau enggak berdosa, dan suami wajib bisa menuntut, karena itu hak dan kewajiban. Memang kewajibanmu tuh masak, Dek. Kalau enggak berdosa loh. Nah, ini perlu diperjelas. Jawabannya adalah, apakah istri harus masak, ngepel rumah? Jawabannya tergantung dengan urf. Urf itu adalah adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Makanya Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan ma'ruf, sesuai dengan urf, dengan baik. Jadi sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau memang di masyarakat setempat adat kebiasaannya istri itu masak, nyapu, bersihkan rumah, berarti memang itu kewajibannya istri. Sesuai dengan urf setempat. Dan sesuai juga dengan keadaan masing-masing person, sesuai dengan urf kebiasaan. Contohnya begini, kalau seorang laki-laki meminang seorang gadis dan gadis tersebut di rumah bapaknya ada, mohon maaf, ART atau pembantu, dan selama ini gadis ini sama bapaknya dimanja, yang menyapu, ngepel, apa semua adalah ART-nya. Itu kebiasaan dia di rumahnya. Maka ketika laki-laki ini meminang sang gadis, di antara urf wa ashiruhunna bil ma'ruf, dia sediakan ART atau pembantu untuk istrinya. Jangan sampai anak gadis orang dimanja sama bapaknya,
diperlakukan baik, sama bapaknya disediakan. Kalau zaman dulu tuh disediakan budak. Fatimah pernah ke Rasulullah SAW minta budak untuk bantu urusan rumah tangga. Jadi ada gadis disediain bapak sama bapaknya dimanja, disediain ART, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sama bapaknya dibelikan iPhone, diberikan mobil, nikah sama laki-laki ini. Kemudian dibawa ke kampungnya, ditinggalkan di rumah, disuruh ngepel, nyapu, ngarit, angkat galon dan sebagainya. Ini bukan asyiruhun nabil ma'ruf. Enggak. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini tergantung urf. Kalau di beberapa negara Yaman yang belanja ke pasar laki-laki, ya udah. Di Yaman yang belanja ke pasar laki-laki, ya udah begitu urfnya. Berarti jangan suruh istrinya belanja kalau gitu. Kalau di sini laki-laki ke pasar, istri ke mall, enggak ya? Ya jadi jawabannya tergantung urf. Ya kalau memang urf masyarakat setempat suaminya masak dan kebiasaan di rumahnya begitu, enggak masalah. Kenapa enggak suami masak? Dan ini perkara yang simple, tinggal dikomunikasikan saja. Begitu, insya Allah. Ya, ada pertanyaan. Oh ini pertanyaan Ikhwan, ganti pertanyaan Ahwat dulu biar imbang. Ya, ya ada pertanyaan, apabila suami marah dan mengambil barang yang dia nafkahi kepada istrinya, apakah berdosa? Ya, jawabannya dia akadnya apa dulu gitu ya. Ketika dia menyerahkan kepada istrinya itu akadnya apa? Ya, kalau dia ngasih handphone, ngasih mobil, kemudian bilang kepada istrinya, ini dek saya kasih hadiah mobil karena engkau telah melahirkan anak yang kelima untuk aku, hadiahnya mobil. Berarti mobil tersebut hartanya istri. Diperjelas makanya akadnya. Karena kalau dia nikah lagi nanti nggak boleh diambil. Jelas, makanya diperjelas nih. Dalam Islam tuh jelas semuanya. Makanya Islam itu mengajarkan jelas harta suami yang mana, harta istri yang mana, diperjelas dalam Islam. Sehingga kalau cerai nggak repot, gono gini sidang berkali-kali, nggak, perjelas. Jadi kalau suami dia bilang, dek saya belikan HP, udah berarti itu punyanya istri, nggak boleh diambil lagi hartanya istri, karena suami telah mengakadkan, terjadi perpindahan kepemilikan dengan bentuk akad hadaya, yaitu hadiah kepada istri. Berarti itu punya istri. Suami nggak bisa ngambil seenaknya, jadi nggak boleh. Apakah berdosa? Jelas berdosa kalau dia akadnya memberikan itu kepada istri, hadiah, berarti sudah punyanya istri. Kalau suami beli mobil nggak bilang-bilang, ya udah itu mobil suami. Tapi kalau dia bilang, dek ini hadiah pernikahan kita untuk kamu, ya udah punyanya istri. Punyanya istri. Ya. Pertanyaan, suami saya tidak sholat
tidak menafkahi saya, harus bagaimana? Insyaallah waliyazubillah ya. Kalau tidak sholat, tidak nafkahi, sebagian ulama mengatakan ini sudah diperbolehkan untuk mengajukan fasakh, ya, mengajukan fasakh, yaitu dipisahkan oleh hakim, boleh. Ya, kenapa? Karena para ulama ikhtilaf tentang hukum tarikus sholah, hukum orang meninggalkan sholat, apakah murtad apa enggak? Ikhtilaf panjang ulama. Ada yang mengatakan dia tetap muslim selama masih meyakinkan, masih muslim selama meyakini, jadi sholatnya cuma malas doang tapi masih meyakini. Ada yang bilang kalau dia sudah meninggalkan terus menerus, ya tidak peduli, sudah murtad, karena termasuk pembatal keislaman, tidak peduli lagi dengan agama. Bahkan ada yang lebih ini lagi, sampai meninggalkan sholat Jumat berapa kali. Kalau sudah seperti ini bisa mengajukan ke hakim fasakh. Fasakh itu, jadi pisahnya suami istri ada 3. Pertama talak dari suami, kedua fasakh, hakim yang pisahkan, yang ketiga khulu. Khulu itu perempuan mengajukan cerai. Tapi konsekuensi khulu adalah perempuan harus mengembalikan maharnya dulu. Nah, daripada khulu kan mending fasakh. Misalnya dulu suami ngasih mahar sebidang tanah, kasih uang tunai 50 juta. Ketika khulu, perempuannya harus balikin semua. Nah, makanya fasakh. Hakim memisahkan. Karena udah nggak sholat. Jadi pertimbangan. Apalagi tidak menafkahi, sama, udah bisa difasakh. Ya, nah hanya saja gitu ya. Ini baru boleh. Jadi bukan langsung minta cerai ya, tapi dimusyawarahkan dulu, diinikan dulu dan sebagainya. Jadi jangan buru-buru setelah dapat jawaban ini langsung cerai. Jangan, itu banyak pertimbangan. Saya juga baru dapat informasi ini aja ya. Jadi perlu banyak musyawarah, diskusi dan sebagainya. Ustadz, tolong kasih saya nasihat. Saya sering merasa kurang bersyukur, bahkan iri kepada teman-teman yang seumuran dengan saya, sudah pada nikah semua. Kenapa saya sangat sulit mendapatkan jodoh? Padahal saya selalu berdoa meminta jodoh di waktu-waktu mustajab. Doa sholat malam, istikharah, ikut media ta'aruf. Namun jodoh belum juga datang. Umur saya 29 tahun. Apa yang saya harus lakukan? Saya sering tertekan dengan omongan teman keluarga yang mendesak untuk segera menikah. Ini laki-laki atau perempuan kira-kira ya? Hah? Laki-laki atau perempuan? Insya Allah. Kalau laki-laki ini enggak jadi masalah ya, mungkin perempuan biasanya insya Allah. Pertama kita doakan dulu yang bertanya, semoga dimudahkan jodohnya, mendapatkan laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, bisa membimbing dunia akhirat. Insya Allah. Depan saya banyak jomblo, siapa tahu ya, siapa tahu. Mengapa perempuan sulit jodoh? Sebabnya banyak. Karena waktunya singkat, kita sebutkan poinnya aja. Yang pertama, perempuan sulit jodoh itu pertama karena peran ayah dan peran saudara laki-laki nggak ada. Ini sunnah yang ditinggal. Pertama, ayahnya kemana, saudara laki-lakinya kemana? Jawabannya. Karena idealnya yang mencarikan jodoh itu adalah bapaknya dan saudara laki-lakinya. Karena yang tahu sifat karakter laki-laki ya laki-laki. Kalau laki-laki melakukan approach mendekati perempuan, kelepak-kelepak, ketutup matanya. Jadi yang tahu sifat laki-laki hanya laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa, dikirimkan bunga, coklat, puisi, kelepak-kelepak. Padahal pemabok, preman, tanggung jawab, suka berjudi. Banyak yang mau nikah sama itu. Padahal perempuannya tahu, dia tuh preman, suka judi, suka ini dan sebagainya, dinikahi mau. Banyak. Karena perempuan begitu. Itulah kenapa dalam Islam la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Karena bapaknya yang mencarikan. Dan jadi ini hilang. Kemana nih? Jadi kalau ada anak perempuan gak dapat jodoh, ini bapaknya kemana aja? Saudara laki-lakinya kemana aja? Bantu cari dong.
Bantu cari. Menawarkan anak perempuannya. Ini bikin sulit jodoh nih zaman sekarang. Ini idealnya begini. Bapaknya nyariin. Saudara laki-lakinya nyariin. Tapi ini kita sudah sangat jarang nih. Bahkan udah nggak ada nih. Kemana bapak? Kemana ini saudara laki-laki? Apa kabar? Bapaknya yang nyariin. Ketemu laki-laki baik, tawarin. Gak ada salahnya. Tawarin anak perempuannya, mau nggak? Tawarin sana sini, gak masalah. Umar bin Khattab nawarin. Para sahabat saling menawarkan. Gak masalah. Defaultnya begini, dan ini lebih selamat bagi perempuan. Perempuan kan malu, nembak duluan. Malu perempuan kan? Ini lebih selamat. Dan laki-laki yang tahu, dia karakter anak perempuannya seperti ini, berarti saya carikan laki-laki yang seperti ini. Oh. Itu. Yang kedua, karena perempuan tidak mau menawarkan diri dengan laki-laki yang soleh. Jadi kalau sudah seperti ini, tidak ada salahnya sebagaimana Khadijah, gerak cepat. Ketemu laki-laki yang soleh, gak apa-apalah, minta menawarkan diri gak apa-apa. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan ngaji banyak, ikhwan ngaji sedikit, ahwat banyak. Dibuka biro jodoh, yang daftar laki-laki 10, yang ahwat 1000. Yang 10 ini pun ketika ditawarkan maju mundur, yang siap nikah ternyata 2. Waduh, repot nih ngurus jodoh. Coba aja tanya yang ngurusin biro jodoh. Sekali buka, ikhwan 10, ahwat 1100. Coba aja tanya tuh biro-biro jodoh. Nah, para ahwat kalau sudah tahu fakta seperti ini ya agresif dikit lah, nawarin diri kayak Khadijah. Ini poin kedua, nggak mau nawarin diri atau nggak pernah nyoba nawarkan diri. Siap-siap jomblo-jomblo ya. Habis ini ada yang WhatsApp, gitu ya. Coba bapak-bapak juga siap-siap. Karena bahwa bapak ini statusnya jomblo 3. Sesungguhnya laki-laki terlahir dengan keadaan jomblo 4. Alasan yang kedua tadi ya. Baru alasan yang ketiga kenapa berat jodoh, ini mohon maaf sekali lagi, terlalu tinggi memasang patokan. Poin ketiga. Terlalu tinggi apa? Memasang kriteria. Pengennya laki-laki yang ganteng, sukses, bisnismen, ganteng, maco, bodinya bagus, lembut, tidak gampang marah, ideal, penyayang. Masya Allah. Hafalannya bagus, jadi imam di masjid, bisa dibanggakan. Masya Allah. Ini kalau nunggu ideal seperti ini, Masya Allah, kiamat duluan mungkin ya. Jadi poin ketiga ini mohon maaf sekali lagi. Kenapa nggak dapat jodoh? Susah jodoh, terlalu tinggi pasang kriteria. Susah jodoh ini. Ya ini mohon maaf kalau bisa turunkan kriteria sedikit. Dengan patokan utama kalau agama dan akhlak itu tidak ada tawar-menawar, tapi mungkin yang lain. Mungkin wajahnya, hartanya, jabatannya, bentuk fisiknya, mungkin coba diturun-turunkan sedikit lah. Jadi 3 sebab utama. Ini mudah-mudahan jadi pertimbangan dan dimudahkan jodohnya. Baik para jamaah, ini yang terakhir pertanyaan, mohon maaf ya, sudah jam 8. Ya, kita cari pertanyaan yang paling sesuai dengan materi. Ya, sejauh mana batasan syar'i seorang istri boleh meminta cerai kepada suami? Apabila suami lalai dengan nafkah, tapi selalu menuntut kewajiban istri, serta tidak mengajarkan keluarga agama yang cukup, apakah boleh minta cerai?
Sejauh mana istri boleh minta cerai pada suami. Jadi ada beberapa sebab alasan istri boleh meminta cerai kepada suami, sebab syar'i. Kalau bukan sebab syar'i, bahaya besar. Ayyuma mra'atin, Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin matat, ayyuma mra'atin sa'alat zaujahat talaq lam tarih rahihatal jannah. Perempuan manapun yang meminta cerai kepada suami bighairi ma ba'sin, tanpa uzur syar'i, tidak akan mencium bau, dia tidak mencium bau surga. Ini berat, ancamannya berat. Perempuan yang minta cerai kepada suami tanpa uzur syar'i tidak mencium bau surga. Ya, makanya para akhwat itu jangan gampang bilang, "Bang, kalau jantan ceraikan aku. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku." Ini hati-hati. Adapun sebab syar'i boleh minta, ingat ya, boleh minta cerai. Boleh, bukan dianjurkan. Ya, bukan bukan langsung pulang-pulang minta cerai. Habis dengar penjelasan ustadz, cerai enggak. Ini sebab-sebab yang dibolehkan meminta cerai adalah ketika tujuan pernikahan tidak, yang menjadi sebab tujuan pernikahan tidak tercukupi lagi. Seorang perempuan ingin menikah kenapa? Pertama, ingin mendapatkan nafkah, dinafkahi. Ya kan? Karena laki-laki kan liungfik dzu, Allah berfirman liungfik dzu sa'atin min sa'atih. Ya, suami itu memberikan nafkah kepada istrinya yang punya rezeki, keluasan. Jadi salah satu tujuan pernikahan perempuan dinafkahi. Nah, sehingga kalau suami nggak nafkahi lagi, ini uzur syar'i, boleh. Ingat, boleh minta cerai. Yang kedua, apalagi tujuan pernikahan? Perempuan ingin menyalurkan syahwatnya, menjaga kehormatan, sehingga ketika suami sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah batin, boleh minta cerai. Ingat, boleh. Baik itu suaminya lemah syahwat ataupun suaminya gay, suaminya mohon maaf homo. Dan banyak yang curhat seperti ini, Ustaz, saya setahun gak pernah digauli, digauli cuma 6 bulan sekali. Selama pernikahan 2 tahun saya hanya disentuh cuma sekali. Wah, saya bacanya gemeteran. Kalau saya mah pengen dia. Ya, padahal laki-laki normal itu ya gitulah pokoknya. Apalagi baru nikah ya, kayak minum obat 3 kali sehari. Malam pertama, "Dek, nih tolong dihabiskan obatnya 3 kali sehari." Ya. Nah, kalau sudah seperti ini boleh, ingat, boleh minta cerai, boleh. Ini banyak curhat kayak begini ya, Ustaz, saya tidak pernah digauli dan hati saya hancur ternyata setelah saya buka HP-nya suami banyak foto-foto laki-laki lain. Ya, berarti homo. Kemudian sebab tujuan perempuan menikah mendapatkan perlindungan. Dapatkan perlindungan. Sebelumnya dia dilindungi oleh bapaknya, sekarang dilindungi suaminya. Tapi sekarang kebalikannya, suaminya malah neror, nggak dapat perlindungan sama sekali, mendapatkan kekerasan, dipukul, dilukai, KDRT, maka boleh minta cerai. Tujuan pernikahan perempuan apalagi? Ingin mendapatkan ketenangan, ketenangan. Wa min ayatihi an akhlaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kan gitu ya. Supaya taskun, supaya sakinah. Jadi tujuan perempuan menikah supaya dia tenang, nggak gelisah lagi, tenang di rumahnya. Termasuk tadi tenang dengan dapat gosip-gosip tetangga. Karena kalau perempuan belum nikah tadi gelisah, yang digelisahkan gosip tetangga, nggak tenang. Supaya nikah dia tenang di rumah, dia punya anak, dia apa. Tapi ketika dia sudah menikah tidak mendapatkan ketenangan, cekcok ini apa dan sebagainya, benar-benar rumah nggak ada ketenangan sama sekali, boleh minta cerai. Jadi katanya ulama, uzur syar'i boleh minta cerai apabila tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Selebihnya enggak boleh. Seperti itu. Ya, ingat sekali lagi, boleh. Jangan pulang-pulang untuk cerai ya. Diskusikan dulu, musyawarahkan dulu. Ya, seperti itu.
Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga rumah tangga kaum muslimin. Semoga Allah berikan qanaah syukur dengan pasangan, karena pasangan kita adalah anugerah terbaik yang telah Allah berikan dan namanya telah tertulis di dalam mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia adalah jodoh terbaik karena Allah yang memilihkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.